Hai semuanya, dengan Mei di sini. Apa kabar kalian semua selama PSBB di rumah? Mari sekarang kita bahas tentang pengalaman kita selama isolasi mandiri di rumah. Apa ada yang sudah bosan atau yang masih betah di rumah? Saya yakin nih, pasti udah ada beberapa di antara kita yang sudah mulai jenuh di rumah aja dan dengan mulai tidak terlalu terbiasa dengan yang biasa kita di luar, tiba-tiba harus di rumah aja, yang kita butuh suasana yang beda dari di rumah tapi kita tidak bisa keluar. Karena saya juga mendapatkannya cerita-cerita serupa. Sekarang aku akan bahas PSBB di mata seorang introvert. Nah, cerita aja ya, aku sendiri seorang introvert, tapi bukan ngaku-ngaku doang. Jadi aku tuh sudah mencoba mengikuti psikotes dan hasilnya emang aku introvert. Nah, apa itu introvert? Jadi introvert itu adalah salah satu jenis kepribadian ya guys. Jadi bukan sebuah kekurangan atau penyakit mental. Makanya janganlah kita kalau ke orang yang introvert suruh, kamu berubah dong. Maksudnya jadi introvert, seolah-olah introvert tuh sesuatu yang salah banget gitu. Jadi sebelumnya aku akan menjelaskan apa itu introvert dari sisi psikologi. Nah, lawan dari introvert sendiri adalah extrovert. Jadi introvert dan extrovert itu sebenarnya masalah cara otak memproses suatu informasi dan juga bagaimana seseorang itu memperoleh energi untuk dia melaksanakan kehidupannya sehari-hari ya. Nah, kalau extrovert dia mendapatkan energinya itu dari bersosialisasi. Jadi semakin banyak dia bersosialisasi, dia akan merasa hormon bahagianya tuh makin naik. Jadi dia akan merasa lebih bahagia kalau misalkan di sekitarnya itu banyak orang yang bisa dia ajak sosialisasi. Sedangkan introvert, mereka mendapatkan energi dari berdiam diri. Jadi begitu mereka terlalu banyak untuk bersosialisasi, mereka akan mudah kelelahan, baik secara batin maupun mempengaruhi fisik. Sedangkan dari cara kerja otak, ekstrovert itu mengolah informasi lebih cepat daripada seorang introvert. Jadi begitu ekstrovert dapat satu topik, dia udah langsung bisa menemukan balasannya dan langsung bisa mengeluarkan topik secara spontan. Sedangkan introvert itu butuh waktu untuk mencerna, untuk berpikir dulu baru dia bisa menjawab sesuatu. Jadi kadang emang lebih lambat responnya dalam bersosialisasi dibandingkan dengan extrovert. Sedangkan untuk kehidupan sosialisasi biasanya extrovert itu lebih mudah bergaul, lebih cepat akrab. Sedangkan kalau introvert karena dia lebih banyak berpikir ya, jadi dia tuh kadang memilih-milih orang juga. Gak semua bisa dekat dengan introvert, tetapi jika mereka mempunyai seorang yang dekat, maka mereka akan merasa lebih nyaman, lebih terbuka gitu dengan orang tersebut. Selebihnya kalian bisa research sendiri di jurnal-jurnal ilmiah atau di Google. Bisa kalian baca-baca tentang perbedaan antara introvert dan extrovert. Cuman di sini yang mau aku ceritakan itu bukan kadang sih, sering juga orang salah paham kalau introvert tuh benar-benar sama sekali tidak bergaul. Padahal sebenarnya mereka juga punya teman, punya sosialisasi, punya komunitas, tetapi mungkin lebih memilih orang dan lebih cenderung menghargai kualitas daripada banyaknya jumlah pertemanan atau banyaknya circle yang mereka ikuti. Nyambung ke PSBB, jadi dari awal pemerintah menganjurkan kita untuk isolasi mandiri dan kerja di rumah, banyak sekali aku temuin artikel-artikel atau meme gitu yang tentang introvert tuh ketika harus isolasi mandiri di rumah
mereka terlihat bahagia dan santai-santai aja gitu, karena udah biasa buat introvert untuk menyendiri. Nah, menurut saya itu bisa benar, bisa juga tidak. Karena saya pribadi sebagai introvert sudah mulai agak merasa jenuh juga, karena suasananya ya begini-begini lagi, di rumah lagi, lihat tembok, lihat kamar, lihat ya pemandangannya juga nggak ada gitu. Kadang kangen jalan-jalan ke mall sendiri atau nonton sendiri atau me time di tempat lain. Mungkin kalau buat introvert ada sesuatu cara untuk mengatasinya mungkin ya, dibandingkan ekstrovert itu udah banyak yang mulai bosan, mati gaya, pengen nongki, pengen jalan-jalan, dan mungkin juga bisa mempengaruhi ke moodnya, jadi stres, jadi bete. Tapi bukan berarti seorang introvert juga tidak mengalami rasa jenuh dan bosan ya, kalau terus menerus sendiri dan gak ada siapa-siapa. Tapi untungnya karena ada sosial media, ada video call, ada banyak teknologi yang bisa kita pakai untuk mengatasi kejenuhan itu. Jadi mungkin tidak terlalu berat bagi kita golongan introvert. Nah, ada lagi satu yang unik nih, temen aku, dia bilang karena dia ambivert, jadi begitu disuruh PSBB itu dia nggak terlalu kesulitan untuk menyesuaikan diri diam di rumah. Nah, aku sendiri mau jelasin nih, ambivert itu emang ada iya, tapi sebenarnya ambivert itu bukan bagian dari kepribadian dasar, melainkan satu transisi dari seorang introvert. Misalkan ketika dia sudah beranjak dewasa, suruh orang tuanya suruh dia lebih banyak bergaul, lebih banyak bersosialisasi, kamu jangan diem aja dong gitu. Misalkan sama tetangga main ke sana. Jadi lama-lama karena lingkungannya seperti itu, dia terbiasa untuk bersosialisasi, untuk lebih terbuka, lebih ekstrovert gitu dalam tanda petik. Jadi akhirnya dia menjadi ambivert. Sebaliknya juga, seorang ekstrovert jika waktu kecilnya kamu jangan berisik terlalu berisik gitu, kamu diam dikit dong, lebih tenang dikit, kamu jangan, misalkan kalau perempuan yang lebih anggun dong, jangan banyak ngomong cerewet kayak gitu. Jadi dia lama-lama begitu tumbuh besar akan menjadi seperti introvert. Nah, itu yang disebut ambivert. Nah, di sini dia bilang awal-awal tuh nggak terlalu pusing dengan isolasi mandiri selama pandemi ini, tetapi berapa lama kemudian dia juga cerita mulai juga merasa jenuh, bosan, pengen bekerja lagi, pengen beraktivitas seperti biasa lagi. Nah, memang sih namanya manusia sebagai makhluk sosial, walaupun cara bersosialisasi mereka mungkin beda antara ekstrovert dan introvert, tapi disebut introvert nggak bosen di rumah aja dan nggak jenuh selama PSBB itu nggak tepat 100% kalau boleh saya bilang. Karena pada akhirnya kita pasti pengen bertemu dengan teman-teman, pengen bersosialisasi juga kan. Intinya ya, selama pandemi ini kita sama-sama punya kesusahan masing-masing ya. Kadang aku pun juga karena sudah bekerja, jadi ada masalah-masalah dalam hal ekonomi juga, dalam cari hiburan juga, karena terbiasa untuk
sekali-sekali keluar rumah gitu. Ya, kita doakan saja semoga pandemik ini cepat berakhir. Semoga kita semua bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Untuk yang extrovert mungkin lebih ditahan. Kita juga ngerti kalau kalian juga pasti mulai stres kayak gitu. Tapi doakan saja semoga pandemi ini cepat berakhir. Mungkin untuk membantu kalian mengatasi kejenuhan di rumah, aku sudah buat satu pertanyaan di sosmed. Selama pandemik, bagaimana cara kalian mengatasi bosan? Siapa tahu untuk yang mendengarkan ini bisa menjadi suatu ide gitu supaya kalian nggak bosan di rumah. Ya, ada yang menjawab kerja, belajar Mandarin Jepang. Oh, ternyata dia belajar bahasa. Di kosan, nonton drama Cina di YouTube, penggemar drama Cina. Atau ada juga yang kemarin sempat heboh itu nonton drama Korea. Nonton drama bisa juga untuk mengatasi kebosanan, tapi ingat ya, jangan sampai nonton drama terus menyangka itu sungguh terjadi di dunia nyata. Jadi kalian tetap harus bisa membedakan antara drama dan kejadian di dunia nyata ya. Tapi saya yakin pendengar saya nggak akan seperti itu. Ini juga ada juga yang menjawab kerja, game, baca komik, nonton YouTube. Ya, kalau kalian yang masih bisa kerja di rumah, work from home, jangan sampai malas-malasan. Justru pekerjaan itu bisa juga dijadikan kegiatan supaya kalian tidak bosan. Juga ada yang menjawab balik ke kosan lama, numpang mojok di rooftop. Terus dia ngasih gambar pemandangan. Oh, kayaknya orangnya lihat pemandangan bisa supaya nggak bosan. Juga ada yang jawab lagi kerja, sama kayak tadi, banyak yang masih kerja di rumah ya. Nonton serial barat, nonton film, baca komik, bikin bullet journal, denger lagu-lagu. Nah, ini juga bisa dijadikan alternatif ya, dengan lagu untuk kalian yang menyukai musik. Juga belajar dan mencari pengetahuan baru di rumah. Boleh tuh kalian praktekkan, misalkan baca buku, baca jurnal ilmiah. Bisa. Jadi selama kita diam di rumah juga menambah pengetahuan baru. Ada lagi yang bilang main game, workout, yoga, rebahan. Main game. Untuk kalian yang gamers pasti lagi betah-betahnya nih ngabisin game di rumah, main game terus. Tapi jangan lupa untuk belajar juga ya. Kalau kalian masih sekolah, jangan kebablasan juga main gamenya. Terus workout dan yoga, olahraga juga bisa ya, karena itu olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Jadi cukup taktikal untuk mengatasi rasa jenuh. Sehat juga, kalian bisa mencoba olahraga. Ada juga yang jawab kerja, lanjut kerja lagi, jadi volunteer. Wow, ngegame sesekali, ngegame istirahat, jadi volunteer, suatu pekerjaan yang mulia juga. Karena ini katanya beresin APD, jadi membuat APD di rumah untuk orang-orang yang sedang bekerja di luar sana mengatasi pasien-pasien corona. Ini luar biasa sekali, bisa kalian tiru.
Ada juga yang jawab nyicil tugas yang belum selesai, nonton YouTube, tidur. Rata-rata ini pada nonton YouTube gitu ya kayaknya. Ada lagi yang jawab keluar rumah dan jalan-jalan dekat rumah. Ini agak beresiko sih, tapi kalau misalkan di luar rumahnya agak sepi, nggak ada orang, itu kalian boleh juga tuh jalan-jalan dekat rumah subuh-subuh belum ada siapa-siapa. Sebenarnya kalian juga masih bisa sih ya keluar kayak jajan, kayak ya sekitar kompleks aja gitu, keliling-keliling, asal jangan lupa jaga jarak dengan orang lain. Ada lagi yang menjawab main sama anak. Untuk yang sudah berkeluarga, nah ini bisa juga untuk dipakai untuk quality time bersama dengan keluarga, jadi lebih dekat. Dan untuk yang misalkan kurang dekat sama keluarga atau ada konflik ya, mungkin bisa lebih belajar bersabar. Ini cukup banyak juga yang menjawab. Ada lagi yang menjawab ngobrol sama orang. Bentar, orang mana nih? Orang rumah atau orang-orang di sosmed? Sebenarnya kita semenjak pandemi ini jadi banyak orang yang menghabiskan waktu di sosmed. Itu nggak salah, tapi jangan sampai saking hanya sosmed lagi kalian sampai apapun yang ada di sosmed kalian buka-buka, baca-baca. Kalian harus pilih-pilih lagi ya, jangan sampai malah yang dibaca itu berita-berita negatif, karena banyak sekali sekarang fenomena di sosmed dimana orang-orang mulai seperti pada stres, entah karena saking gabutnya semua dikerjain di sosmed. Sampai ada kejadian kayak kemarin yang bully di sosial media, bahkan sampai orang yang nggak kenal pun ikut dibully. Jangan sampai kalian seperti itu. Sosmed boleh untuk menghapus rasa bosan, tetapi kalian juga harus bisa lebih memilih yang mana yang harus kalian lakukan, yang mana enggak. Misalkan apa yang kalian share di sosial media harus dilihat dulu kebenarannya, harus dicek dulu ini kira-kira berita yang membuat kesal atau membuat berpikiran negatif atau yang malah menambah stres kalian selama di rumah. Terus juga ya, selama PSBB ini ada suatu kegiatan yang baru yang kita mungkin belum pernah kerjakan sebelumnya, ternyata malah kita lebih banyak kerjakan sekarang. Misalnya beres-beres rumah atau masak di rumah. Karena kalau terus menerus pesan GoFood juga ya berat di ongkos juga kan. Saya pun juga jadi sering masak di rumah nih belakangan ini gara-gara PSBB. Karena pekerjaan juga berkurang kan ya, jadi ya lumayan untuk mengisi kegiatan di rumah. Nah, masalah ekonomi juga cukup meresahkan juga, baik yang pada introvert, pada extrovert. Dan saya kadang merasa miris gitu kalau melihat berita-berita banyak orang yang belum mendapatkan bantuan yang biasa harus bekerja. Jadi kehilangan pekerjaan karena PSBB, dan yang belum mendapat bantuan kebingungan makan. Untuk kalian yang merasa masih mampu memperhatikan tetangga kalian, saudara kalian, saya harap bisa membantu mereka juga, karena pandemi ini benar-benar luar biasa merubah segala sesuatu ya. Dan kepanikan selalu datang, bisa juga mengurangi imun tubuh kita. Jadi kalian harus lebih banyak berpikir positif, bukan untuk menguntungkan siapa-siapa.
tapi demi diri kalian sendiri juga. Ngomong-ngomong soal masak, banyak juga muncul menu-menu baru. Kayak yang lagi heboh belakangan ini bikin dalgona. Terus yang bikin lucu juga yang menggunakan meses seres di atas roti, terus menghias meses tersebut menjadi bentuk-bentuk gambar-gambar. Kayaknya orang-orang kita cukup kreatif juga dalam mengatasi kebosanan, atau karena sudah nggak tahan, nggak ngerti harus ngapain, jadi apapun dikerjakan. Saya berterima kasih untuk beberapa orang yang sudah mau menjawab apa saja yang kalian lakukan untuk mengatasi kebosanan selama PSBB. Jadi saya harap jangan lagi ada yang bilang introvert enak, lebih banyak diuntungkan selama PSBB. Padahal kenyataannya, aku sebagai introvert pun sudah mulai jenuh, kawan-kawan. Ya, mau gimana lagi ya? Kita pun kan harus aktif untuk membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Walaupun pemerintah kita juga banyak kekurangannya, banyak ketidaksempurnaannya, tapi minimal kita sudah melakukan bagian kita. Terus juga untuk kalian yang masih merasa kesusahan selama pandemi ini, saya doakan semoga cepat mendapatkan bantuan dan namanya rezeki semoga Tuhan melimpahkan pada kalian semua, dan semoga kita semua diberikan kesehatan terus untuk melanjutkan kehidupan kita. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih untuk mendengarkan podcast saya. Terima kasih juga untuk mendengarkan ocehan-ocehan saya yang menurut kalian jelas atau enggak. Dikembalikan lagi pada kalian masing-masing. Dan untuk yang komen boleh kalian tambahkan apa lagi kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk mengusir rasa bosan selama PSBB. Silahkan tinggalkan komen dan jangan lupa subscribe juga like-nya. Terima kasih. Bye.